Halo, jadi berjumpa lagi bersama kita di Satu Awan, yaitu obrolan di setiap hari Sabtu awan. Yang biasa itu Sabtu awan itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah Sabtu siang. Dan bertepat di Sabtu siang ini kita kedatangan tamu, Mas siapa, Kak? Jadi di sini ada Coach Jason, beliau adalah dosen muda di Universitas Ciputra. Kebetulan juga beliau juga mengampu mata kuliah kewarganegaraan ya, Ko. Iya, salam kenal semuanya. Sama kenal sama ya. Happy ya kira. Oke, jadi podcast kali ini itu nggak perlu formal-formal banget, Iya, enggak, kita santai aja, kita mau ngopi, mau jajan, mau makan, mau minum terserah, ya santai aja pokoknya. bebas, santai, mau seperti apapun terserah, bebas, karena kita di sini emang niatnya kita berdiskusi ringan. Kemudian untuk tema diskusi kali ini yaitu kita akan ngebahas terkait ya berbau Imlek ya, kita masih di Sabtu ini masih merasakan berbau-bau Imlek. Jadi ya kita akan berdiskusi terkait Imlek dan Lingkungan. betul, karena lingkungan itu adalah menjadi sebuah PR besar kita untuk gimana peran anak muda untuk mengatasi isu lingkungan. Dan diselingi itu juga bertepatan dengan perayaan Imlek, jadi kita harus pingin tahu nih sudut pandang teman-teman Tionghoa, teman-teman Cina untuk perayaan Imlek dengan lingkungan tuh seperti apa gitu ya. Biar tidak berlama-lama lagi, di sini kita udah menyediakan beberapa pertanyaan untuk Kak Joshua terkait Imlek, lingkungan, dan juga ada beberapa titipan pesan pertanyaan dari teman-teman Instagram. di sosial media untuk menanyakan terkait hal tersebut. Oke, tapi sebelum ke pertanyaannya, saya belum memperkenalkan Oh diri nih. iya, Kita belum kita perkenalkan terlalu diri nih. semangat ya. Kita belum memperkenalkan diri nih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Budi Utomo, akrabnya dipanggil Chan dan Saya Jazilia Hikmi, biasa dipanggil Jazil. oke, kita di sini sebagai host untuk biar berjalannya acara ini juga. Oke, dari pertanyaan pertama. Pasti teman-teman akan menanyakan nih, semuanya pasti akan menanyakan. Kak, Imlek itu apa sih? Imlek itu ya. Imlek itu kayak Happy New Year gitu kan. Happy New Year-nya Ya, orang Tionghoa. Happy Tahun New Year ya baru orang tahun, berarti tahun ya. baru betul. Jadi kalau misalnya mungkin kayak ada penanggalan Jawa atau apa, nah Hmm, Mhm. di Cina tuh juga sama. Ada penanggalan Oh. sepertinya ya, gitu kan. Tapi saya merasa saya kan Cina KW ya. Jadi jadi setahu saya itu memang kayak penanggalannya mereka gitu. Hmm. Jadi Oke. Imlek itu adalah perayaan kayak tahun baru. Jadi ketika apa namanya mungkin kalau kita kan tahun barunya Januari gitu. Nah, mereka Mhm. ada penanggalan tersendiri di mana pada tanggal itu adalah perayaan untuk tahun baru. Oh, berarti sama halnya dengan agama-agama yang lainnya, Kak, ya. Kalau misal di Iya, agama Islam kan untuk tahun barunya itu ya waktu Masehi, perpindahan Masehi gitu betul kan. Untuk betul. kita juga ada perayaan besarnya juga kan di tahun tahun baru baru. Hijriah, kalau Mhm. Islam. Tahun baru Hijriah. Jadi sama halnya dengan teman-teman Tionghoa, di teman-teman yang beragama Tionghoa juga di orang-orang Cina juga ada Imlek seperti itu. Benar-benar. Terus kalau Imlek tuh biasanya ngapain aja sih, Kak? Mhm. Waduh. Biasanya kalau setahu aku ya, Heeh. orang-orang Cina yang mungkin istilahnya yang apa ya, yang orang istilahnya itu apa ya, yang tradisional banget ya, yang Mhm. masih megang itu. Biasanya mereka tuh Imlek itu adalah selain hanya momen untuk silaturahmi, untuk bertemu itu adalah momen di mana mereka tuh untuk berdoa kepada leluhurnya mereka. Oh, Atau ya mungkin apa ya kalau di sini Jawa beribadah seperti Ibadah itu gitu ya? atau bentuk agak ziarah, bentuk ziarah. perayaan atau Oh, bentuk kayak beribadah? ziarah kalau misalnya kita Nah, kan ya ada kan ziarah dulu ya gitu ya. ziarah kan misalnya kayak setahu aku teman-teman muslim, teman Jawa kan Mhm. biasanya ke makam Mhm, Ah, gitu kan. iya, heeh, mhm, betul. mhm. Nah, mendoakan. Nah, teman-teman Tionghoa itu sebenarnya yang tradisional. Mereka kan kebanyakan kan menganut agama Konghucu Oh, dan betul. Buddha. Sehingga di rumahnya itu masih ada kayak sesembayangan itu. Mmm, oke. Dan ketika waktu Imlek, biasanya yang misalnya orang tuanya udah meninggal gitu kan, tapi rumah yang orang tuanya diwariskan ke anak pertama, Mhm, mhm. anak kedua, anak ketiga, anak keempat mungkin sudah tinggalnya berjauhan tuh. Nah, ketika Imlek itu mereka semua pada kumpul di rumah yang paling tua Mhm. untuk anggapannya ziarah itu, Oh, berdoa ke tempat sembayangannya orang tuanya gitu. Di mana mungkin di momen-momen itu juga selain mereka melakukan sembayang juga mereka saling bersilaturahmi lah. Biasanya ngumpul di rumah orang yang paling tertua oh. gitu.
Hampir sama kayak waktu kita lebaran ya Benar sih benar benar. kalau Kalau Nah, lebaran kan emang teman-teman yang di luar kota pun dia lebih memilih untuk pulkam ya ya. ya. Pulkam kan. Mudik, mudik, mudik. Kalau di orang Islam kan mudik ya mudik mungkin ya. Nah, untuk kembali ke rumah yang lebih tua yang punya ada saudara yang lebih tua juga. Dan ini juga Kak, ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Imlek itu kan identik nih dengan warna merah. Ya, ya, Nah, ya. kenapa harus warna merah? Kenapa nggak warna putih aja, kuning, biru, ungu dan biru. Ya. semacamnya? Kenapa harus merah gitu? Ini aku kurang tahu ya, Heeh. maksudnya makna di dalamnya itu seperti apa. Mhm. Tetapi orang Tionghoa meyakini bahwa merah itu menandakan keberuntungan, hoki. Oh. Jadi kenapa warna merah? Artinya menandakan bahwa kita nih apa ya, senang gitu kan, bersyukur bertemu satu dengan yang lain, dan warna ini juga membawa keberuntungan bagi kita. Oh. Kalau misalnya bawa kayak warna putih, warna Mhm. hitam, wah itu masalah. Oh. Karena itu menandakan kamu sedang berkabung. Oh. Jadi makanya kalau di Ilmu Imlek itu baru nih, ilmu baru. Iya. Ilmu baru nih. iya, makanya di warna di Imlek itu kalau misalnya kayak aku gini pakai baju warna putih nih, Mm. ini hitamnya kayak kamu gini, wah Mhm. dimarahin, nggak boleh. Oh. Karena artinya kamu membawa sial. Oke, Ya oke, istilahnya oke. kamu kok yang lain pada seneng-seneng di sini merah-merah semua, kamu kok berkabung gitu. Oh, benar, Iya, benar, benar. Berarti emang udah dari era-era dan zaman-zaman sebelumnya emang warnanya merah seperti itu dengan iya. konteks dan alasan seperti itu juga. Karena makanya kalau orang meninggal juga kalau di orang Tionghoa ya Mm. setauku ya, mestinya ketika meninggal usia 60, 70, ketika waktu meninggal itu kebanyakan mereka warna putih dan merah, warna Oh, putih dan hitam hitam. semua, Mhm. menandakan kita ini sedang berkabung gitu Benar, kan. benar. Tapi kadang ada waktu itu ada keluargaku ya, Mhm, mhm. kakekku tuh meninggal di usia 90. Nah, itu kita keluarga semua kompak waktu beliau meninggal pakai baju warna merah. Ya orang-orang mungkin merasa aneh, kok Mhm. orang Oh meninggal, iya. kamu pakai baju warna merah yang menandakan bahwa saya happy gitu loh. Nah, Oh. tetapi memang kita keluarga maksudnya happy, menunjukkan kita happy dengan warna merah. Kenapa? Karena kita bersyukur kakek kita ini bisa hidup pada usia yang panjang, pada usia Oh. 90 tahun, dan ketika 90 tahun beliau meninggal tidak dalam keadaan sakit, tapi memang benar-benar karena dalam keadaan tua. Oh, Jadi oke, maka itu merah itu dan warna baju oke. itu Mhm. menandakan kayak apa ya? Menandakan kayak posisi kamu tuh sedang senang, berkabung atau seperti apa. Mmm. Itu sih. Berarti Oke. itu kayak ada apa ya? Kayak ada baju adatnya tersendiri atau emang ya harus merah baju apapun tapi merah gitu atau gimana? Kalau Imlek gitu. Sebenarnya baju adat sih kayaknya baju adat wah, kayaknya nggak Baju ada ya. baju khas gitu mungkin. Oh, ada. Oh, ada Ya, ya, baju ya, ya. khas. Jibau atau apa gitu. Cuman untuk wajib atau enggaknya tuh sebenarnya setauku ya enggak sih. Berarti Mmm. identik pokoknya merah Heeh, gitu kan ya. merah betul. Cuman kadang ada memang beberapa temen apa ya kayaknya keluarga aku gitu kan kalau misalnya waktu Imlekan mereka memang pakai baju-baju yang kayak adat gitu. Aku juga nggak tahu sih apa makna di dalamnya itu apa. Menurutku mungkin keren-kerenan ya. Mungkin Tapi ya. nggak sampai adu outfit Iya, kan? Enggak. Oh, oh tadi ya, ada. Ada oh ada juga Ada juga. tradisi. Masa Mungkin sama ya, mungkin mirip-mirip kayak lebaran gitu kan. Heeh. Dimana kalau misalnya orang Imlekan itu biasanya kita tuh kayak aku gini ya, cowok cewek gitu disuruh potong rambut dulu. Oh. Makanya tadi sebelum kesini aku potong rambut gitu kan. Mhm. Kata Mbak Tias bilang tadi, "Wih, swangare kan potong rambut dulu iku udah ngono." Mene iku Sama Imlekan. nggak bisa ikut syarat. Imlek ya Iya, biar mene iku nggak bisa Imlekan, ikut iya. Imlek. Karena istilahnya ketika Imlekan itu kamu potong rambut itu kayak buang sial gitu kan. Nah, juga mungkin ketika waktu Imlekan itu biasanya baju yang dipakai itu harus baju baru. Oh. Jadi ini tidak dalam budaya atau apa ya, cuman apa istilahnya tradisi, ya Tradisi yang kan? turun-menurun. Ya turun menurun. Biasanya itu ketika waktu Imlekan, tahun lalu Imlek, tahun ini Imlek, itu harus beda bajunya, Oh, nggak boleh sama. Nggak boleh nggak sama. boleh sama. Warnanya doang yang harus sama, Ya merah. warnanya Merah. doang. Tapi modelnya juga harus beda gitu kan atau enggak? Mu nggak melulu sih modelnya. Cuman Heeh. baju baru lah. Baju baru Mungkin yang sama ya kayak di iya, Lebaran ya, heeh, ya kan? heeh. Kan Lebaran biasanya juga sama. beli baju baru. Tapi kalau Mhm. potong rambut enggak ya kalau di Enggak, sana? enggak, enggak. Kalau Bebas sih kadang Bebas. juga ada yang kayak mau potong ya nggak apa-apa. Diwarnain merah juga juga ya ada gitu aja. iya. Iya, terserah. Oke, Ya, terkait kayak gitu. Imlek kan itu. Lalu ini satu juga, eee, tidak lain dan tidak bukan, pasti kita juga berpikir terkait
ada Imlek, ada Barongsai. Oh iya, Ah, betul. Bener kan? iya Nah, iya. Barongsai Ikonik. di Imlek itu dia mempresentasikan apa gitu. Entah dia dijadikannya sebatas hiburan untuk Imlek atau emang dulunya atau apa gitu. Kalau semisal ini dari sudut pandangnya Kak Johnson aja nggak apa-apa. Nah, Setahunya Kak Johnson aja nggak apa-apa. nah masalahnya juga nggak tahu. Ya biasanya sih, ya nggak paham ya. Kayak, Atau waktu kecil Kak Jason diceritain Iya. sama kakeknya Kak Jason bahwa barongsai itu ini, ternyata ada ini iya. atau apa gitu. Biasanya setahu aku ya pernah mendengar itu bahwa eh, orang Chinese itu kan mempercayai bahwa mm, naga itu membawa keberuntungan, membawa kemakmuran. Ini nggak tahu sih nyambung atau enggak sih. Hmm. Cuman sepertinya sih ya kayak gitu ya. Aku juga kurang tahu ya. Karena mungkin karena keluarga aku ini kan orang Tionghoa yang Kristen. Nah, kebanyakan orang Tionghoa yang Kristen itu sudah meninggalkan tradisi-tradisi kecinahan mereka. Sehingga ketika kayak aku gini sudah nggak pernah ikut doa lagi ke leluhur. Oke. Karena kalau orang-orang apa ya istilahnya tuh bahasanya tuh pai-pai ya. Jadi kayak pai-pai itu kayak doa Oh, gitu Pepe kan. itu namanya berdoa. Ya Berdoa. berdoa ke Oh, leluhur gitu iya. kan. Nah, kalau yang biasanya yang Buddha, mas yang Konghucu mereka saya rasa masih melakukan. Teman-teman aku yang Buddha dan Konghucu itu masih melakukan. Tetapi kalau aku gini udah enggak gitu. Dan biasanya mereka peraturannya lebih jelimet ya. Tapi juga nggak harus nonton barongsai sih biasanya. Iya nggak nonton barongsai sih. Barongsai itu sekedar merayakan atau emang Iya, wajib ada barongsainya gitu. enggak sih. Enggak berwajib ya Aku berarti rasa ya. sih memang mungkin buat memeriahkan aja. Oh. Oh. Tapi ya nggak tahu ini bisa salah juga Oh gitu ya. kan. Cuman setauku sih memeriahkan karena tidak wajib sih. Karena kalau kayak setauku Imlek itu yang kita wajib ya hukumnya adalah kita datang ke rumah yang tua. Jadi yang muda datang ke rumah yang tua, di sana kita silaturahmi gitu kan. Samsa bisa memberikan angpau yang udah nikah kasih yang pada yang belum nikah angpau gitu. Itu anggapannya istilahnya apa ya? Eh mungkin sama ya kayak lebaran ya. Iya, Iya, iya. Jadi THR. kayak THR gitu kan Hmm. memberikan pokoknya di mana itu intinya di dalam Imlek itu ada istilahnya itu pokoknya apa lupa lagi istilahnya. Cuman intinya itu kayak keluarga lebih dulu gitu lah. Oh, Ya gitu. Heeh. ngomong-ngomong soal angpau Angpau. nih. Ini yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman kan. Pasti kamu mempertanyakan ampau nih. Kan amplop kan biasanya kan kayak kalau setahu aku ya kan itu kan di dalam amplop terus sama kayak Kayaknya ada boleh dimakan uang. ya. Ini boleh dimakan. Oh iya Kita iya Ya, bahas iya. mau Iya. makan itu ya, Pak. terus kan ada di dalam Oke deh. amplop sama ada uang kertasnya kan. Nah, Nah, kalau sekarang nih kan sudah kayak zaman digital, boleh nggak sih misalnya kalau amplop itu ditransfer pakai QRIS gitu? Hmm, Itu ada kayak apa ya? Kayak ada nilai-nilai budaya yang tersendiri kenapa harus uang kertas gitu? kayaknya enggak sih. Itu mungkin aku nggak ngerti ya. Mungkin seru-seruan ya. Soalnya aku kadang kalau waktu Imlekan gitu sama omku yang di Bandung itu via telepon. Gimana tuh Ah, via telepon? ya kalau halo Akyu gitu. Kongsi Facai, Sinien Koile, Wan Serui, Senti Cienka. Apa di tuh sini ya, artinya? di sini Ya, ya, oh ya, di sini. ada Ampaunya di Artinya di situ, sini di ya, ya. atas, di ya. atas. Mohon maaf ya, aku juga nggak paham artinya apa. Itu cuman kayak hafalan gitu. Berarti nanti tugasnya ini editor ya, translate Ini ini. kita ingin bikin video dulu. Awalannya coba kongsi Facai ya. Iya, iya, iya. Cuman setauku itu ya, setauku, aku beberapa tuh tahu. Cuman Kongsi Facai itu kan Happy New Year. Oh. Artinya tuh Happy New Year. Enggak sih. Lupa aku. Oh, enggak. Iya, semoga hope you get rich ya. Hope you get rich. Hope you get rich. Nah, pokoknya ono Sinien Kuaila. Nah, Sinien Kuaila itu Happy New Year. Nah, sing liyane gak ngerti. Ini aku gak ngerti. Pokoknya kayak semoga cepat kaya, sukses, sehat, selamat ulang tahun baru. Wah, Jadi isinya itu doa semua ya. di sini doa, intinya Berarti doa. nggak harus pakai uang kertas. Gak pakai warna. Biasanya aku kan orang kan harus gini toh. Hmm. Kudu ketemu langsung, tapi aku rasa masih untuk keluarga-keluarga yang mungkin modern gitu kan. Kayak aku tuh via telepon. Hmm. Bareng ngono, oh iya iya iya. Saya transfer ya ngono. Oh, lebih banyak gak sih? Kita baju merah dibuka, Kris di situ. Di belakang. Kejar-kejaran gitu. Nah,
Kayak yang di iklan-iklan itu loh, yang dia pakai baju terus kejar-kejaran. Berhasil ngetekin dapat 100.000 itu loh. Enggak ya, enggak kayak gitu ya Mas ya? Enggak. Berarti menarik banget ya ini dari Tapi itu tradisi. ide yang bagus sih. Iya. Oke. Jadi menarik banget sih sebenarnya dari tradisi Imlek ini. Jadi kayak angpau pun nggak hanya dari uang kertas, tapi udah bisa menggunakan teknologi digital yang itu juga bisa apa ya, kayak bebas dari sampah gitu kan. Betul. Salah Dan satunya kayak bebas dari sampah. benar, dan itu bentuk kepedulian kita ya. Hmm. Kita juga merayakan kemenangan kita bagi semua umat apapun, tetapi kita juga tidak lupa harus menjaga bumi, Lingkungan. menjaga lingkungan dan semacamnya juga karena itu salah satu warisan kita untuk cucu kita nanti gitu. Betul, Kak Nah, Ican. itu terkait sampah dan Imlek, Imlek dan Dan lingkungan, lingkungan. Imlek dan lingkungan. Lingkungan. Oke, kembali lagi ke Imlek, kembali lagi ke Imlek. Apakah perayaan Imlek itu wajib dilakukan oleh semua Tionghoa atau emang ya udah kamu kalau semisal nggak ada rezeki, emang kamu ada musibah, nggak apa-apa kamu nggak merayakan Imlek juga nggak masalah. Atau justru kamu bersedia siap atau tidak siap kamu harus ikut atau perayaan Imlek. Kalau aku sih tidak ada sih hukum yang mengatakan wajib atau enggaknya. Cuman orang Tionghoa itu pasti merayakan sih. Hampir semua Tionghoa merayakan juga Imlek ya, Kak. Saya nggak pernah denger sih yang nggak ngerayain sih. Pasti ngerayain sih. Kalau kecuali mungkin yang yatim ya. Kalau yatim kan beda cerita. Cuman kalau nggak yatim sih biasanya merayakan. Karena memang saya rasa ada satu perayaan Imlek itu, tapi keluarga aku nggak pernah ngerayain ya. Cuman aku lihat orang-orang ngerayain tuh biasanya. Aku lupa nggak tahu namanya apa. Cuman mereka tuh kayak buat pangsit bareng-bareng gitu loh. Oh. Jadi biasanya muda-muda kayak diem gini, terus itu ada kayak pangsit tuh. Ayo buat 1, 2, 3 langsung semua mereka gini-gini. Nah, tapi aku rasa the whole process atau enggak yang dilakukan itu adalah intinya silaturahmi. Oh, emang kembali ke situ ya, Jadi Kak. bukan masalah kayak kamu nggak punya uang, kamu nggak punya apa, kamu nggak punya uang pun, kamu ada problem pun datang datang aja. Hmm. Karena emang bentuk perayaan untuk semuanya ya, Kak, ya. Termasuk Benar. di luar agama Tionghoa pun itu juga bisa merasakan itu juga. Ya Bahkan betul. banyak beberapa umat-umat yang lain juga menunggu nih momen Imlek. Iya. Entah menunggu ampau, entah menunggu jeruk, Atau jeruk menunggu kan, barongsai. barongsai dan semacamnya. Jadi emang perayaan Imlek ini bukan hanya semata untuk Orang agama Tionghoa Tionghoa doang, aja. Ya, ya. melainkan untuk semuanya juga bisa. Gitu. Di rumahku gitu. Oh, Satpam-satpam itu kalau udah Imlek kan tuh padahal bukan jam kerjanya ya. Ngumpul semua. Oh, open house open kan? house. Enggak, bukan open house. Mereka jalan gitu kan, Oh, ke rumah minta angpau. oh kayak ujung-ujung. Iya. Misalkan sewa baju satpam, Baju. kita ikut baris gitu. Lalu ini Kak, kalau semisal agama saya Islam Hmm, itu kan sebelum merayakan perayaan itu kan kayak semisal Idul Fitri ataupun Idul Adha itu kan malamnya kan kita ada takbiran, betul. iya kan? Apakah sama halnya hal itu juga di Imlek? Apakah malamnya itu emang ada kegiatan yang emang wajib dilakukan seperti layaknya agama Islam takbiran atau seperti apa? Oh iya 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 ada namanya Apaan tuh? Apaan tuh? Chinese enggak sih, makan-makan doang Oh, sih. itu makan doang. Jadi Chinese New Year Eve gitu. Jadi ada waktu ketika lusa atau Imlek ya? Rabu. Rabu. Rebo ya, ya kan ini Senin ya. Ya. Berarti Lusa. besok malam itu biasanya keluargaku tuh ada kumpul dulu makan-makan. Hmm. Tapi memang bagi-bagi angpaonya baru hari Rabunya. Oh. Nah, kita mungkin bukan yang kayak takbiran atau enggak gimana gitu sih. Tapi saya rasa mungkin keluarga-keluarga yang lebih tradisional, mereka mungkin doa ya ke leluhur ya. Mm-mm. Karena keluargaku ini sudah Kristen, biasanya sedikit banget ya orang. Saya rasa persentasenya lebih sedikit orang Tionghoa Kristen yang masih doa ke leluhur. Oh. Karena memang di dalam tradisi kekristenan itu kan tidak boleh. Kamu walaupun kamu orang Chinese kan anggapannya leluhur itu kan kayak anggapannya Tuhannya atau apa gitu kan. Mm-mm. Atau enggak misalnya sesuatu yang kayak dijunjung tinggi lah. Tapi kalau ketika di dalam kekristenan kamu harus meninggalkan itu semua Oh, kembali lagi ke agama ya, Kak, ke ya? agama. Makanya kebanyakan orang Tionghoa yang Kristen itu sudah nggak mungkin, Oh. udah nggak ngerayain kayak gitu-gitu lagi lah.
Makanya cuman paling ngumpul dan makan-makan. Tapi mungkin yang orang-orang tradisional masih ada doa-doa gitu sih. Tapi Ya. boleh. Ini emang tapi akan dilanjutkan sama teman saya. Ya gitu kan Iya, maksudnya. bener dong, kan peduli saya, Iya. peduli banget. Ngomongin soal makan-makan nih, kan biasanya kalau kita makan-makan, kalau biasanya di Idul Fitri itu kan kayak ada kayak gini, habisin tuh makanan nanti kalau enggak ayamnya mati, Hmm. kasihan petani. Kalau di Imlek ada nggak kayak gitu Kak Jason? Enggak Imlek gitu. ya, kok kayak boyo, kayak kono sih. Jadi kayak merayakan makan-makan besar-besar gitu. Iya, masa ngomong habisin ya nanti babinya nangis ya. Kan gak gitu. Nanti babinya nangis. Babinya nangis. Kan kalau muslim kan nggak mungkin makan babi. Kalau ya tapi kalau kita sih ya gitulah. Yang nggak ada sih kayak gitu-gitu. Cuman memang makan aja gitu toh. Soalnya aku tadi kayak sempet baca sih ya, sempet Hmm, baca-baca kayak waktu Imlek itu menariknya itu waktu mungkin makan besar-besar ya, tapi Ya kayak ya ya. ada anjuran untuk dilarang membuang makanan, maksudnya mengabur-aburkan makanan. Nah, Hmm. itu makanya kayak agak kepo sedikit gitu. Mungkin karena aku makan pasti tak habisin sih. Oh, Iya, bagus, jadi aku nggak pernah, bagus. jadi aku nggak Tidak pernah ya, tidak nggak pernah menghasilkan ya. Keren, kartu, keren. bisa dicatat guys. Wah, keren, keren, keren. Jadi, Apapun makanannya harus kita habiskan. iya betul. Betul, betul, betul. Lalu ini kan, ini saya juga masih penasaran, Kak. Kakak kan sebagai dosen di UC kan. Nah, Nah, untuk cara mengajak teman-teman mahasiswa nih, agar bisa peduli lingkungan dengan konteks perayaan Imlek itu seperti apa? wah, boy. Uh, Cuman kalau pertama ini dari materi perkuliahan di UC ya. Mm, mm, Jadi UC itu aku melihat ketika pertama kali bergabung sebagai pengajar ya kan. mm, eh Modern sih gitu loh. Maksudnya ketika dulu aku kan kuliah kan di UNER. mm, Aku melihat bahwa namanya materi kewarganegaraan itu atau enggak civic itu pasti boring lah. mm, Kita berbicara tentang kewarganegaraan itu pasti di dalam bayangan teman-teman adalah berbicara mengenai tentang oh sejarah-sejarah. Soekarno siapa, iya, Soeharto siapa, benar, benar. Pasti benar. terus pembangunan negara kita apa, Mm, UUD Pancasila, atau mm, enggak mungkin misalnya UUD 1945 gimana, Pancasila gimana dan lain-lain. BPKI. BPPKI ya kan. Tapi ketika di UC mungkin saya lihat materi kurikulumnya adalah bagaimana teman-teman di mahasiswa ini dipacu untuk mereka bisa peduli dengan lingkungan, Oh, punya empati sosial. Maka mm, dari itu yang dipelajari di UC adalah justru mempelajari isu-isu mengenai contohnya SDG. mm. Jadi problem di dalam apa namanya dalam planet kita ini apa apa aja sih? Nah, bukan hanya mempelajari itu, tetapi teman-teman ini dipacu untuk bagaimana kamu menciptakan suatu program Mm, yang nantinya akan menjadi ujian akhirnya mahasiswa. Nah, ketika saya kan di sana bukan hanya menjadi dosen ya, memberikan mm, di depan gitu ngomong doang mm. enggak, tapi lebih ke bagaimana teman-teman ini sudah tahu ini ada isu-isu apa. Oke, Nah, what can mereka ini bisa melakukan untuk menalangi isu tersebut, gitu oke. kan? Nah, makanya saya rasa untuk ketika dihubungkan dengan Imlek, Mm, memang mungkin ya kalau dari ini ya dari Ciputra ya, itu bagaimana menciptakan empati sosial sih, gitu kan? betul, betul, betul. Makanya saya rasa setiap mahasiswa UC yang benar-benar mengikuti mata pelajaran. Hmm, Ya, kalau yang nggak belajar ya walau alam. Ya walau alam ya gitu kan. Allah, Ya mohon maaf. bisa ya. Allah, Iya ya. Ya, cuman kalau saya rasa sih ya kalau yang benar-benar ya harusnya mereka punya empati gitu kan. Karena mereka sudah terjun di lapangan, Mm, sudah tahu ternyata di kota Surabaya ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, ini disclaimer ya, mungkin aku cerita ya kan sempat nggak apa, waktu nggak itu apa. kerjasama dengan Arkom kan, sama sama Jasiel juga kan turun di lapangan. Jadi pas itu kan menarik banget gitu kan. Jadi temen adik mahasiswa aku terjun ke apa namanya desa yang apa di kampung kampung. Pirel tuh Pak Mekarsari. Nah, kan menarik ya. Soalnya kan bukannya gimana, bisa dibilang 90% mahasiswa di UC itu dari status ekonomi yang menengah ke atas. Benar, benar.
Nah, arek-arek wedok maneh kan Iya. membayangno. Iya. Wah, bling-bling kok di kampung Iya. kok. Ya toh. Banyak gak ngeliatin. Gak ada ngeliatin Dari mana, semua. Mbak? Mbak, Neng dari mana Neng gitu. Nah, saya udah takut gitu kan. Waduh kalau di catcalling ini gimana Iya. gini kan. Karena memang tetapi saya bertanya kepada mereka, ya mereka menikmati. Karena Oh. dan mereka baru pertama kalinya melihat realitas baru di dalam kehidupan mereka. Hmm. Karena kan teman-teman ya saya rasa mereka gitu ya untuk mewakili mayoritas teman-teman di UC Bener. yang ketika ditanya Surabaya nang dia rek ya otaknya apa? Oh. PTC, TP. Pakuwon, Galaxy Mall. TP, Galaxy Mall lah iku tau wis ngono kan. Omamu nang di ngono kan. Taune oh omaku ya nek Citraland. Omaku ya nang Graha Family ngono kan. Gak langsung jawab kenjeran Mas. Enggak ono jawab kenjeran yo. Orang Apa? tanya omamu nang di Bulak Banteng. Oh, Anaknya duduk cece lah. Duduk Cece ada. Nah iya makanya. Jadi ketika mereka bawa tang ke situ ya kan, warna lu kaget mereka. Kok iso ono wong urip nang Pinggir rel. pinggir rel. Oh. Jadi saya rasa harusnya mahasiswa yang mengalami proses tersebut ketika Imlek ini belajar untuk berbagi, Betul. Betul. Benar. ya kan? Minimal mereka yang ini adalah tidak buang sampah sembarangan. Betul. Ya kan? Poin. This point Ya, tidak itu membuang mau- sampah Tidak buang sembarangan. sampah sembarangan. Habis itu terus apa namanya? Ketika belajar berbagi, ketika belajar untuk ini. Saya rasa harusnya seperti itu ya, mungkin yang saya bisa itu kan sih. Oke. Dan juga lebih beruntung banget ya kalau semisal Mas Josen itu mengajak semua mahasiswanya untuk turut peduli terkait isu lingkungan, kemanusiaan, dan sampai dibawa juga ke TKP yang benar-benar mereka sampai kaget bahwa Iya. emang ada ya di Surabaya seperti Iya. ini. Iya, Karena ada. karena emang mereka kan seringnya melihat glamornya PTC, glamornya Galaxy Mall, TP dan semacam. Sehingga ketika diajak di TKP melihat kondisi yang seperti itu, mereka langsung oh. Nah, terus gimana Mas? Setelah mereka diajak di situ, apa yang menjadi penerapan kepada dirinya teman-teman mahasiswa Mas Dosen? Yang bisa Kalau diambil. yang bisa diambil ya, saya rasa memang ketika untuk menumbuhkan empati sosial itu nggak langsung. Mm-mm. Tapi saya yakin nih di kelas saya ini kan ada beberapa kelompok itu sudah turun ke masyarakat. Ada yang memberikan sosialisasi narkoba. Oh. Mas Yor, awal-awal lagi aku boleh cerita yo. Boleh, boleh, Mereka boleh. itu aneh. Mereka buat sosialisasi narkoba terus bilang, kamu mau di mana nanti buat sosialisasinya? Pantang ke panti asuhan aja kan biar gampang gitu. Loh yuk, itu doang panti asuhan pakai narkoba ya. Kritis banget ya pelaku. Karena mungkin pikirnya pengen cari gampangnya gitu kan. Pikirnya pengen cari gampangnya. Jadi pikirnya pengen gitu. Nah, tapi saya bilang nggak bisa lah kayak gini. Akhirnya saya hubungkan dengan Surabaya Next Leader gitu kan. Oh, benar. Kita melihat ada aspirasi masyarakat yang gelisah dengan narkoba. Mm-mm. Kita buat pada saat itu di mana ya? Kecamatan mana tuh di Surabaya Selatan sana untuk membuat sosialisasi anti narkoba. Oh, betul. Dan itu pun saya rasa mereka turun ke masyarakat kan. Mm-mm. Rada-rada bingung. Mau masuk nang kampung, nang kecamatan. Wis bingung ngono. Gimana nek ndelok wong Madura ngono ya. Bingung mana ngono wae. Gitu kan. Cuman saya rasa dari pengalaman-pengalaman turun itu menjadi memori yang berharga bagi mereka. Saya tidak tahu sih ke depan itu gimana. Cuman saya ingin betul ketika di kelas saya itu menjadi memori yang produk lain. Benar. Kamu turun ke masyarakat berusaha untuk memecahkan sedikit dari problema sosial. Benar. Sedikit untuk menjadi agent of change. Benar. Mas Yo, Target mahasiswa. kalau apa-apa, Wak. Bukan gitu ya. Ya lapo-lapo, mohon maaf ya. Cuman kan ya. Ya, Apa yang udah dirasakan. rasakan lah gitu toh. Terus kalau yang waktu itu kan aku juga sempat mendampingi mahasiswanya Pak Jason ya. Jadi Nah, kan sebenarnya udah kita briefing kan. Pokoknya kan kalau di kampung kan kita harus nyesuaiin sama pakaiannya di kampung. Nah, iya. itu juga untuk keamanannya mereka. Benar. Terus overall mereka juga kayak udah seperti warga kampung sih pakai kaos biasa, terus pakai jaket gitu dan mereka mau bener-bener keliling gitu, keliling kampung panas-panas waktu itu jam berapa ya? Jam 11-an gitu. Terus pas sudah
selesai keliling tuh kayak mereka keringetan banget gitu, Iya. kepanasan, terus habis itu tapi mereka benar-benar niat sih karena kan waktu itu mereka itu air bersih kan, temanya. Terus jadi mereka juga benar-benar, ngambil sampel air bersih terus diuji. Terus baru Oh, pas pertemuan kemudian mereka kayak ngasih sosialisasi air bersih sama keran hasilnya. itu, filter. Oh. Eh, Jadi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di sana. aku awalnya yang itu tuh agak ragu gitu loh. Heeh. Air bersih rek gitu. Kayak dowo-dowo ngono loh pikirannya Iya. itu. Terus tak tanya, duitnya dari mana ini? Heeh, heeh. Gak apa-apa Pak, kita nanti jualan gitu. Wih, Wih, keren keren. keren. Beneran apa, Jualan, Mas? kebetulan, iku loh puding. Iya. Terkumpul dana sampai 4 juta gitu Oh, kan. Aku bilang semua kan telung minggu wis iso 3 ngono. hari Iya. 4 juta, gila gila. Kan telung Ternyata minggu, telung Gimana minggu. 3 3 minggu minggu iya 4 4 juta, juta. gimana tuh caranya? Kita mau Mhm. juga nih. Iya. Nah, ternyata ada donaturnya. Balik lagi. The Ada best privilege ya. Ya, jadi 4 juta itu ternyata ada donaturnya. Mhm. Tapi saya bilang ya nggak masalah lah, gitu kan. Mhm. Ternyata nggak masalah karena yang penting adalah terrealisasi Betul. dan niatnya Betul. mereka. Betul. Betul. Setiap hari mereka bilang setiap hari kita jualan Pak di kampus, kita keliling-keliling gitu kan. Mhm. Kita dong kanca-kanca kita kan. Ayo kan sing duwe ayo. Soalnya Kira ada nama. maksa. Neneng Munir lah ra iso. Iya memang. Jalur duwe yo. Mane mangane susah. Karena menurut mereka ya. Angel lah Mas. Iya iya betul 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 betul. Tapi ketika dia keliling ke air bersih itu sampai gak tanya jentik-jentiknya mana ya Bu gitu. Jadi dia jadi apa sih? Eh iya jangan sih. Iya. kalau misalnya dikasih itu air kotor, mereka kayak bawa apa ya kayak pada kecil gitu. Itu mereka beli langsung ke PGS. Beli terus habis itu mereka ambil sampel terus diuji, habis itu diuji gitu. Jadi mereka emang ambil sampel dulu. Oh, berarti emang dia udah terrealisasikan agar bisa langsung terjun ke lapangan dan melihat semua kondisinya. Mm-mm. Betul betul. Dan itu juga Itu juga dilakukan di fasum-fasum sih di RW situ. Jadi mm, juga lumayan membantu kayak musola, TPA gitu-gitu di fasum fasilitas umum. itu sangat keren sih Mas. Jadi Mas Jason udah berhasil mencetak semua mahasiswanya agar bisa peduli dengan lingkungan. Dan Iya. kembali lagi nih ke Imlek. Kan tadi kan udah berapa lama nih kita berjalan ke lingkungan. Iya iya. Udah berapa lama nih kita berjalan ke lingkungan. Oke. Mas, Mas Jason pernah nggak mendengar bahwa dulu itu kan Imlek belum pernah disahkan nih sama pemerintah tuh kan? Oh iya ya. Iya bener ya. Nah, Nah itu kita tuh masih penasaran gimana sih teman-teman Tionghoa ketika dulu tuh belum disahkan sama pemerintah dia ngerayainnya seperti apa gitu? wah aku kurang tahu ya. Hmm, Karena itu kayaknya sebelum aku lahir ya. betul betul. Tapi belum pernah diceritakan atau ada Hmm, yang belum cerita atau apa gitu? setahu aku sih orang tua tuh orang karena dulu itu ya temen Mm, apa kayak om tante aku, mm, mm, mereka waktu sekolah itu kan masuk di sekolah Mandarin. betul. Jadi mereka di dalam sekolahnya itu memang masih menggunakan Mandarin gitu kan. Mm, Habis itu terus memang pada saat-saat itu juga juga namanya om tanteku itu semua nama-nama Mandarin. Termasuk ayah ibuku pun juga ada nama Mandarinnya gitu kan. Nah, tetapi ketika waktu pada masa kebijakannya pas saat itu Pak Soeharto gitu kan, mm, mm. mau nggak mau sekolah-sekolah Mandarin ini dibubarkan. Oh, Sehingga orang-orang yang belum mengurus KTP-nya Mm-mm. menjadi Indonesia itu tidak bisa sekolah. oh, Masalahnya kan pertama mereka harus mengurus KTP, kedua Iya. masalah agama. bener. Nah, makanya orang Tionghoa itu kan dulunya kan Konghucu atau enggak Buddha gitu kan. Mm, Nah, mereka karena bingung nih mau pindah kemana, kebanyakan pindah ke Kristen. Kristen Katolik paling aman. oh, bener. Kalau pindah ke Muslim kan rada ado ya. Iya. Iya. Anggapannya kayak sing nggak seneng mbak aku, biasanya kakek itu kan wong Muslim ya, Iya. Qurane itu. Kakek wong Muslim ya, pindah ke Muslim ya, kok rada ado ngono Iya. kan. Bener, Nah, bener. kalau ke sana kan dikira impostor aku. Iya. Lah apa Pak Muir ini? Hmm. Nah, jadi makanya pindahnya kebanyakan ke Kristen Katolik gitu. Hmm. Ya pindahnya rada kepeksa sih. Oke, oke, Nah, oke. habis itu terus pakai baju-baju merah, perayaan-perayaan kan nggak boleh. Nah, mungkin juga salah satunya kenapa kayak nilai budayanya kita banyak yang hilang. Hmm. Karena akhirnya ketika perayaan Imlek itu hanyalah perayaan silaturahmi saja. Oh, Ya, bener. saya yakin memang Imlek itu lebih punya makna yang lebih dalam. Tapi mohon Mm-mm. maaf, saya nggak bisa menjawab gitu kan. Mm, oke. Karena Cina KW.
Jadi Oke oke. jadi itu karena di China sendiri. Jadi Mhm. kalau misalnya nanti apa namanya? Chen ya. Iya benar benar. Chen sama Jazril kalau misalnya Iya. ke China, di China itu setiap perayaan Imlek itu libur 1 bulan. Iya, Enak banget ya. perusahaan itu libur 1 bulan. Anak sekolah juga Anak libur. sekolah semua libur 1 bulan. Jadi liburannya panjang banget. Orang Cina itu Sabtu Minggu itu masih kerja. Kalau kita kan Mhm. enggak ya. Kalau kita kan Iya. Sabtu Minggu libur ya, Mhm prei ya. mhm. Kalau di sana enggak, Sabtu Minggu tetap kerja. Cuman ketika Imlek 1 bulan kamu tuh libur. Oh. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke China pada saat Liburan. Imlekan, Mhm liburan mhm. itu wah jangan harap toko-toko buka. Tutup Oh, semua ya. Tutup benar. semua. Karena mereka anggapannya pulang kampungnya itu luwih soro. Kayak kita di Surabaya, di Indonesia ini kan sak minggu, ya Mhm. toh? Lebaran kan paling seminggu doang toh. Iya. Kalau di sana enggak, 1 bulan. Dan saya rasa memang mereka bukan hanya masalah silaturahminya, tetapi ada makna yang lebih dalam. Cuman memang aku nggak bisa jelasin, aku juga nggak tahu ya. Tetapi kalau di Indonesia, makna tersebut saya yakin tereduksi banyak ketika kebijakannya Soeharto tersebut. Sehingga makanya pada waktu itu kan orang-orang tuh takut pakai baju warna merah. Kayak om tanteku takut. Kenapa? Pakai baju warna merah dicap PKI, Pak. Oh, Oh. betul. Iya. Benar. Wong kita kan yang mana lho ya lah apa. Wong kita emang iki budaya kita anjen pakai baju warna merah. Tema. Indonesia. Iya makanya. Makanya itu Indonesia. juga. Makanya kan takut kan dicap PKI. Habis itu terus kebanyakan saat itu kan mungkin generasinya orang tua saya, nama-nama kan masih nama-nama Mandarin. Oh, betul. Dikira PKI ya, mau komunis. Hmm. Makanya dan belum lagi pada saat itu setahu saya ketika mengurus perpindahan KTP itu luar biasa susah. Karena Mhm. ya mungkin teman-teman semua sudah tahu lah ya pada saat itu orang-orang ngomong pada tahun Orde Baru itu seperti apa aparat-aparatnya. Dan pada saat itu juga saya rasa kalau saya lihat sejarah memang masih banyak stigma-stigma pada saat itu ya, stigma-stigma negatif kepada orang Tionghoa itu masih banyak. Oke. Sehingga ketika orang Tionghoa itu mengurus segala sesuatu yang administrasi berbau Mhm. pemerintahan, Mhm mhm. itu susah. Makanya orang Tionghoa itu kan kalau kalian lihat ya pada saat angkatannya orang tua saya, itu kan tidak ada. Kebanyakan itu sedikit banget mereka yang kerja ikut orang. Oh, benar. Hmm. Anggapannya kerja profesional itu sedikit sekali. Hmm. Mhm mhm mhm. Mereka sedikit sekali kerja profesional, apalagi ke pemerintahan menjadi PNS itu sudah nggak mungkin. Mhm mhm. Karena kayak misalnya cerita-cerita orang-orang dulu ya, misalnya mereka di rumah nih, satu perumahan ini, Mhm rumahnya mereka ini satu-satunya yang Chinese, yang lainnya nggak Chinese. mhm. Oh itu biaya apa bayar apa biaya uang uang sampahnya Mhm atau enggak mhm. uang apanya Mhm mhm. naik 3 kali 4 kali. Oh. Kalau mereka bilang lo kok protes lo ini kok aku lebih mahal, Mhm tetangga mhm. aku lebih murah, pasti menjadi bulian masyarakat. Oh. Sehingga orang Chinese tuh males banget urusan dengan pemerintahan dan apalagi waktu pindah KTP, setahu saya orang tua saya cerita bahwa susah sekali. Makanya ada beberapa tante saya, om saya yang tua-tua gitu kan, yang nggak bisa ngurus KTP ya akhirnya mau nggak mau harus merelakan untuk nggak kuliah dan untuk nggak sekolah. Oh, oke oke. Makanya dari kecil mereka sudah ketika udah nggak sudah susah ngurus KTP-nya dan lain-lain ya udah kerja bantu orang tua. Jadi makanya itu sih mungkin ya memori-memori itu ya dan mungkin budaya-budaya orang Chinese juga tergerus ya karena saya rasa karena itu dan juga kan bahasa Mandarin juga pada waktu itu tuh dibilang tahu kamu nggak boleh pakai ngomong bahasa Mandarin. Nah kadang pada waktu itu tuh Mhm. masih orang Chinese itu masih menjaga tradisi budaya bahasa Mandarin Betul mereka. betul betul. Tapi bahasa Mandarinnya bukan yang seperti kalian bayangkan yang di China sana. Iya. Mhm mhm. Karena orang-orang sini biasanya berbicara masih pakai dialek-dialeknya mereka. Ada kayak orang Hokkien, itu bahasanya bahasa Hokkien. Mhm. Ada orang apa namanya orang yang Bukit apa namanya kalau keluarga gue itu apa ya? Fucingren ya. Mhm Itu mhm. ada bahasa bahasa sendiri. Ada Oh. orang Kwantung punya bahasa sendiri. Nah, mereka biasanya berbicara pakai dialek-dialek itu kan. Tetapi Mhm mungkin pada saat itu juga ada ketakutan. Kamu kalau berbicara menggunakan bahasa Mandarin yang atau mungkin orang-orang Indonesia tidak paham, mhm. Mhm. dicap PKI. Oh. Karena memang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ngeri juga ya. Contohnya kayak kakekku, aku juga baru tahu. Mhm. Ternyata kakekku itu eh, 4 atau 5 bersaudara. Dia punya kakak dan punya adik itu menjadi eh, apa namanya korban pembunuhan salah tangkap pada zaman apa ya Oh. PKI gitu ya. Iya, iya. Ya, ya kayaknya sebelumnya itu Mbak.
Pokoknya waktu salah tangkapnya Jepang atau apa gitu. Pokoknya pernah jadi korban-korban itu. Jadi makanya memori-memori itu tuh memori-memori yang negatif yang sedih itu saya rasa membuat orang Chinese di Indonesia mau nggak mau mereka meninggalkan tradisi dan Tradisi. identitas mereka. Mm-mm. Sehingga saya pernah baca itu menyedihkan banget orang Chinese tuh. Dia tidak merasa belum menemukan rasa Jadinya. rumahnya di Oh iya, Indonesia. siap. Tapi pada saat yang bersamaan ketika orang-orang ini pergi ke China, mereka juga tidak dianggap orang China. Saya dan keluarga saya waktu kan sering kan kita kan ada bisnis juga di China. Mm. Mm-mm. Pas ke China juga. Orang-orang China bilang, kamu itu bukan orang Cina. Mek perawaanmu tuh aja sing Cina, tapi jerungmu itu tuh wong Cina. Orang Mak- Indonesia. Iya, dan saya rasa juga kadang kebanyakan juga sedih. Mereka di sini pun juga mereka tidak mau berbaur. Karena mungkin ya kebanyakan memori-memori itu ya. Benar. Dengan memori-memori itu juga sih yang bikin adanya seperti ini. Nah, di momen ketika Bapak Presiden Yahya Abdurrahman Wahid mendeklarasikan bahwa Imlek itu diteguhkan jadi perayaan untuk umat Tionghoa, itu gimana Mas untuk respon dari Kak Yang Jason sebagai anak muda di zaman sekarang? Saya rasa mungkin jawaban saya ini mewakili teman-teman Chinese ya. Oke. ya. Iya kan. Keren nih cerita Keren nih kamu. Jadi ya, jadi kalau saya rasa sih senang sekali, bahagia sekali. Makanya kan pernah lihat toh dibuatkan patungnya bareng gitu. Gus Dur kan. Gus Dur. Karena emang sebahagia itu teman-teman Tionghoa ini ketika mendapatkan support dari pemerintahan. Oke. Maka orang-orang Tionghoa ketika kita berbicara politik ya, preferensi politik mereka sampai per hari ini pun mereka akan mencari pasangan atau enggak calon yang bisa mengamankan mereka. Jadi ketika pada waktu em, ini kan 2019 ya, pada tahun 2015 waktu pemilihannya Jokowi dengan Prabowo. Bener, Pada saat itu kan banyak banget sentimen negatif terhadap Pak Prabowo. bener. Pada tahun dia dibilang katanya sebagai dalang tahun Mm, 98 lah. mm, Orang-orang Tionghoa itu nggak mau milih. Karena alasannya apa? Karena takut. bener. Karena ketakutan mereka untuk memori-memori pada masa Soeharto pada tahun 98 itu terulang kembali. Oke. Mereka memilih itu. Aku mau mencari pemimpin yang sebisa mungkin Bersih. seperti Gus Dur. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana apa namanya pandangan orang Tionghoa terhadap itu, saya rasa senang sekali sih. Karena mereka merasa bahwa waktu setelah pemerintahan itu kayak pemerintahan itu tidak perlu pada mereka. Seolah-olah kayak misalnya kan kalau teman-teman tahu ya, misalnya kayak orang Indonesia misalnya ekonominya jelek, banyak yang pengangguran, banyak yang ini. Sing disalahno Cina ngono kan. Nah, orang Cina kan bingung lah apa kok nyalahno aku. Cuma santai ya. Iya. Apa aku meneng-meneng ae ngono kan. Sampai sekarang gak sih Mas Yana? Enggak. Titik-titik teko Cina. Makanya aku yang bingung. Iya. Nah, bukan hanya dari teman-teman Tionghoa juga sih sebetulnya, tapi ketika Gus Dur udah mendeklarasikan bahwa Imlek udah ditetapkan, itu juga sebetulnya bermanfaat juga buat agama yang lain. Seperti Betul. halnya di pertama kali kita bicarakan, seperti kita agama Islam pun menantikan ini kapan Imlek diseriakan. Iya, Karena iya. banyak anak kecil dari agama kita pun menunggu Iya. barongsai, Oh iya, iya. menunggu ini, menunggu makanan ini, bahkan semuanya mendukung gitu loh. Jadi Betul, ya betul. itu menjadi apa ya, plusnya dari deklarasi Gus Dur itu. Dan itu mungkin pertanyaan terkait Imlek dan kita akan kembali lagi ke pertanyaan lingkungan. Oke, oke. Kembali lagi ke Jedanya ke lingkungan, Mas. ngomong-ngomong soal lingkungan dan Imlek nih. Ada nggak sih kayak apa ya? Spesifik gitu dari kayak budaya Tionghoa atau apapun yang spesifik kayak ayo jaga lingkungan gitu. Maksudnya ayo jaga lingkungan nanti kamu tambah kaya misalnya kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu Kak Jason? Ayo Ngerti sih jaga aku. lingkungan. Enggak tahu. Tapi mungkin setahuku tuh ada orang Buddha itu yang mereka biasanya mereka menebar benih gitu ya ikan gitu di mana di sungai atau enggak mereka biasanya beli burung habis itu terus dilepaskan gitu. Oh, Oh, itu tradisi-tradisi waktu Imlek juga. Ah,
aku juga nggak bisa ngomong sih Imlek atau enggak. Cuman tetapi hal seperti itu ada. Karena memang orang Buddha itu kan percaya namanya reinkarnasi. Jadi Oh benar benar. untuk mereka percaya suatu hari nanti mereka akan direinkarnasi kembali. Nah, untuk mendapatkan nasib baik dan reinkarnasi yang baik, maka anggapannya apa istilahnya tuh kayak mungkin orang muslim tuh harus banyak pahala ya. Iya, Benar. Banyakin pahala, baik ke lingkungan. Bahkan mereka tuh eh ini om tanteku yang ada yang orang Konghucu ya. Jadi waktu tahu misalnya aku kan suka olahraga tinju gitu kan. Waduh, kasar sekali gitu. Dia bilang gitu. Kita tuh sebagai apa namanya sebagai orang tuh nggak boleh kasar. Benar. Nanti kita reinkarnasinya nih jelek. Mm-mm. Jadi mereka masih percaya yang saya rasa bagian dari menjaga lingkungan, bagian dari apa ya berbuat baik itu mm. bagian dari mereka untuk percayakan reinkarnasi. Jadi emang kayak apa ya, kayak ada ajaran diajari gitu bahwa eh, di agama Konghucu khususnya itu kan kayak untuk menghargai alam, untuk menghargai lingkungan gitu. Terus apa lagi nih Kak Ican? Mungkin itu cukup dari pertanyaan kita. Kita Iya akan betul. beralih ke Ke pertanyaan pertanyaan teman-teman temen yang nih. udah menitip pertanyaan nih Iya, di sesi ini karena saking antusiasnya. antusiasnya orang-orang Heeh. ketika kita nge-up di sosial media Banyak itu banget gak sih? kita ngefil kita kita bah kita ngefilter kita ngefilter beberapa pertanyaan yang menurut menurut kita itu kayak ini kayaknya I- perlu deh kita tanyakan Iya, kepada Kak Jason iya gitu. Oke, betul. oke, Dan oke. salah satunya ini dari Kak Doni siapa namanya nggak ada namanya Kak, anggap aja Kak Mina gitu aja iya. ya. Nah, Eh, di sini ada pertanyaan Kak, bagaimana cara mengatasi tantangan tradisi atau kebiasaan tertentu dalam perayaan Imlek yang menjadi penghalang utama dalam menerapkan prinsip zero waste tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya? Iya. Sip, piye. Ngomong piye. dibaca, dibaca. Iya, iya, iya. Cara Kak mengatasi Ican kecepatan sih. iya. Bagaimana cara mengatasi tantangan tradisi? Gimana tuh? Tanpa mengurangi budaya-budaya. Contoh seperti ini, kayak kebanyakan yang sudah disinggung sama Jazil. Kak Zazil tuh lupa banget aku. Kak Zazil itu kan tadi kan kayak angpau itu kan pakai Heeh. kertas. Nah, Ah, untuk menghilangkan kertas dari Imlek itu apakah bentuk pengurangan budaya atau tidak? Kemudian kan juga banyak orang-orang itu Konghucu di Kelenteng dia menyebarkan dia apa menyalakan Dupa. dupa yang pakai kertas itu kan juga bentuk polusi udara. Nah, itu apakah ketika itu dihilangkan di Imlek, apakah bentuk dari pengurangan budaya atau seperti apa gitu loh sebetulnya, Kak? kalau aku sih rasa mungkin kalau misalnya diganti dengan eh, transfer itu nggak selalu sih, tergantung Mhm, dari orangnya gitu kan. mhm. Cuman kalau ada orang-orang tuh yang kalau misalnya Imlek ketika dikasih angpau, nah angpaunya itu nggak dibuang, ya Oh. uangnya diambil tapi angpaunya disimpan. Oh, buat koleksi. Bukan buat koleksi sih, buat ngasih orang lain juga. Oh, Jadi anggapannya kayak kayak berhemat gitu oh lah, iya iya iya, ya boleh kan? boleh konsepnya. Iya, Jadi iya terus kan? Oh, muter ya. Ya terus recycle ya? mudah, Iya, ya. dipakai kembali. Kembali lagi Recycle, ya recycle. gitulah. Heeh, nanti Nah, sampahnya di penghujung orang yang paling terakhir. iya. Ya kok lecek-lecek malah gitu kan. Heeh, heeh, Cuman heeh. sih kayak gitu sih. Sama kalau misalnya kayak kayak tadi dupa gitu. Aku rasa sih kalau dupa itu ya itu nggak mungkin, itu udah budaya sih. Oke, oke. Udah tradisi sih. Mhm, mhm. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, dekorasi-dekorasi Imlek itu masih bisa dipakai ke perayaan Imlek tahun depan atau bertahun-tahun kemudian atau Oh gimana? bisa bisa bisa. Mmm, Biasanya orang kalau beli gitu ya alat-alatnya gitu, mhm, mhm. ya sampai rusak. Hmm. Oh, Kalau nggak rusak ya dipakai terus. Iya. oh, makanya disebut dengan Cino Singke ya, Mas, ya? Iya 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 iya. Iya. Sorry, sorry, sorry. Tapi memang gitu sih. Heeh. Kayaknya orang-orang Tionghoa tuh gitu. Heeh. Sampai Mmm, bener-bener rusak baru diganti. oh ya itu gua anyar Heeh, ini. Nek gak ngono ya gak tuku anyar. makanya sugi-sugi, Mas, ya. Iya, bagus tuh bisa kita contoh. Lek lek semisal sing lain kan wis ketok tonggoe tuku anyar Iya, ngono tuku tuku sebagai tuku tuku. sebagai tuku gitu. Nah, ini kita harus bisa menggunakan kembali. Ya Mhm, betul betul. recycle berarti. Lalu pertanyaan kedua mungkin, Kak? Pertanyaan Mungkin kedua, ini kita akan menyediakan 2 pertanyaan untuk teman-teman sosial media, Kak, karena biar nggak terlalu panjang juga podcast kita, jadi
kita mempersingkat agar bisa orang-orang ngelihat podcast kita tuh sampai akhir gitu loh. Iya, betul. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana cara memilah sampah lingkungan di lingkungan sekolah taman kanak-kanak dan bagaimana cara terbaik berkoordinasi dengan guru dan anak-anak untuk bisa mereduce dan merecycle sampah. Nah, ini mungkin lebih ke konteks Kak Jason sebagai dosen di Dosen. USI. Oke, oke, oke. Gimana? Gimana ya? Ya dibiasakan sih. Ya nggak sih? Dibiasakan. Ya, Jadi betul. harus perlu, saya rasa ya Mas, anak-anak gitu dalam konteks anak-anak ya, anak SD gitu harus banyak dibicarakan aja Betul. mengenai buang sampah itu seperti apa, Mm. bahwa pentingnya kita memilah-milah sampah ya. Mm. Dan saya rasa juga ke masyarakat sekitar pun sama. Jadi lebih banyak disosialisasikan aja sih. Sehingga mereka tahu kenapa kok harus pentingnya sampah itu dipilah. Dan kalau masyarakat tahu tentang konsep bank sampah, bagaimana sampah-sampah tersebut bisa dijadikan uang kembali, saya rasa antusiasme dari masyarakat untuk memilah sampah itu akan semakin lebih tinggi sih. Oke, itu Iya kan? benar sih. Dan karena emang konteksnya anak-anak yang bisa Iya. jadi cukup PR gede bagi kita semua, bukan tentang profesi seorang guru dan semacamnya tuh bukti bentuk apa ya, tugas kita semua ya, orang-orang gede juga. Jadi gimana cara mengajarkan anak-anak kecil untuk peduli dan aware terhadap sampah dan Tapi juga nggak terutama hanya mengajarkan sih, tapi kita benar. juga harus mencontohkan ya. Betul, karena kan dari hal itu juga kita mewariskan nih Mm-mm. dunia dan seisinya Isinya kepada anak-anak anak-anak kita. selanjutnya. Benar nggak sih? Nah, Asik. keren, Benar. keren, Keren, keren. keren, keren. Ujir. Nah, oke. Mungkin cukup itu Iya, aja sih cukup itu aja podcast yang podcast kali ini. kita diskusikan pada siang hari Ini. ini. Jadi mungkin teman-teman next kalau semisal ada hal yang mau didiskusikan, bukan hanya Kak Jason di sini untuk membahas terkait Imlek dan lingkungan, untuk komunitas manapun, siapapun itu dari Surabaya, luar Surabaya ataupun luar negeri pun, yang penting berkomunitas dan memiliki isu prioritas yang perlu kita diskusikan. Jadi boleh aja langsung ke sini dan langsung DM atau semacamnya terserah ya. Ya, Jadi bisa langsung menghubunginya. Dari Kak Jazil mungkin ada yang perlu disampaikan? ya itu aja dari kita. Sampai Mm. jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, kita lupa Iya, ya. Kak Jason di closing statement. Oh ya, Oh iya, kata-kata iya. hari Kata-kata hari. Kata-kata hari ini ya. Untuk Kak Jason. bisa menjaga lingkungan di era perayaan Imlek. Iya. Mungkin kiranya pada waktu momen ini ya kita diskusikan, saya rasa ya saya harap mungkin dengan banyak membahas tentang sejarah orang Tionghoa, Chinese di Indonesia, perayaan Imlek, ini boleh semakin mengeratkan eh, apa namanya, mengeratkan keindonesiaan kita. Bahwa sejatinya orang-orang Tionghoa di Indonesia ini adalah bagian dari Indonesia yang sudah lama di Indonesia, bukan sesuatu bagian yang baru. Benar. Dengan kita mengingat sejarah-sejarah yang ada, dan ini boleh menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap Indonesia. Dan terlepas pada itu, mungkin dari podcast ini kita juga belajar mencintai lingkungan kembali lagi. Karena dimanapun juga bumi yang kita pijak ini adalah bumi Indonesia, tempat kita lahir, kita makan dan kita mati nanti, dan maka kita harus kita jaga. Keren, keren. Keren, keren, keren. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke Mantap. teman-teman, jadi cukup itu closing statement dari Kak Jason dan Ya. sesuai dengan jargon kita, satu awan itu adalah kita milik kalian dan kalian milik kita. Oke. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and and share dan subscribe ya. Subscribe YouTube ini. Ingat channel ini juga. Nyalain loncengnya. Oke, yuk. Baru sobat man. Bye-bye. Kamu mau sudah tadi Bapak? Siu,